Nervous at your first job? Atau baru pindah kerja dan ingin do better at your new job? Been there, done that. Khususnya buat Gen Z yang sekarang udah di usia bekerja ya. Banyak opini yang gosipin Gen Z itu bad at corporate jobs, atau ya dunia kerja pada umumnya. Hai, aku Isaac Munandar, CEO of Maxi Academy. Beberapa tahun yang lalu, generasi milenial yang menghadapi pendapat-pendapat seperti ini karena mereka juga baru memulai karir mereka alias jenjang entry level. So maybe this is not only a Gen Z problem, but entry level challenge. Like it or not, entering the unknown membuat kita perlu adaptasi dan belajar dari yang namanya trial and error. Tapi gimana kalau kamu sudah punya easy guide buat gambaran sekaligus petunjuk menghadapi dunia kerja? This is Isaac Munandar's take on 5 hal yang kamu perlu tahu di dunia kerja dan corporate as a newbie. Yang pertama, no over promise. Semua yang di awal-awal cenderung bersemangat banget, nggak usah soal kerja. PDKT di awal-awal juga level deg-degnya paling kenceng kan? Kalau punya barang baru di awal-awal juga pasti dijaga banget. Jadi wajar kalau semangatmu di awal-awal kerja itu di level yang paling tinggi. Justru bagus, karena artinya you take this job seriously dan kamu punya minat di pekerjaan ini. Kamu ingin buktiin kalau kamu punya skill, punya sesuatu yang bikin kamu itu orang yang terbaik di tempat kerja. You wanna do everything right, kalau bisa better dan quicker than everyone else. Nah, di bagian ini yang wajib kita tuh harus berhati-hati. Saat kamu dipercaya untuk kerjain sesuatu dan ditanya kira-kira bisa menyelesaikan kapan, better lihat dulu pekerjaannya. Pertimbangkan faktor eksternal yang kemungkinan memengaruhi durasi kerjamu. Baru sebut deadline yang bisa kamu penuhi. Saranku, beri spare waktu supaya kamu nggak terlalu terburu-buru menyelesaikan tugas itu. Bukan dilama-lamain ya, tetapi memberi spare waktu yang cukup. Saya paham, kamu ingin bisa menyelesaikan tugas dengan cepat. To impress your boss or supervisor. Tetapi as a rookie, I will advise you not to overpromise, alias janji berlebihan lalu underdeliver. Di dunia kerja, bukan cuma skillmu as a professional yang berperan dalam menyelesaikan suatu tugas, tetapi juga berbagai faktor eksternal lainnya. Misalnya, sistem di perusahaan yang perlu membuat kamu untuk dipahami terlebih dahulu, sudut pandang perusahaan yang perlu diterapkan di sebuah project, kolaborasi dengan teman-teman dalam sebuah tim yang masih perlu adaptasi karena kamu ini anak baru, dan banyak hal yang nggak tertulis lainnya. It will be more impressive buat atasan kamu kalau misalnya kamu bilang perlu 3 hari untuk menyelesaikan, tetapi di hari kedua kamu sudah memberikan hasilnya. So, first tip to your professional world, no overpromise, don't under-deliver. Kedua, soft skill matters. Unpopular opinion, your attitude brings more opportunities. Kalau kamu bisa mengimbangi hard skill dengan soft skill, more doors will open for you. Yes, this is a tricky one, karena soft skill bukan sesuatu yang bisa diukur dengan sertifikat atau penghargaan. Beda dengan hard skill seperti copywriting, coding, designing yang bisa langsung ditunjukkan dengan awards. Soft skill yang kita bicarakan ini difokuskan ke teamwork. Joining a team to work together isn't so easy. Perlu bisa membaca situasi, pemahaman karakter anggota tim, dan menyesuaikan alur tim supaya kerjanya lancar. Pelan-pelan aja, kamu nggak harus melakukan semuanya langsung di awal. You don't need to be the smartest person in the room. Justru, kalau kamu berusaha menunjukkan semuanya di awal, itu bisa menjadi bumerang buat kamu. Karena ibarat main kartu, kamu sudah menunjukkan semua kartumu, sementara kamu sama sekali nggak tahu kartu yang dipunyai anggota tim lainnya. Not so strategic, right? Punya kemauan untuk belajar, kenalan dengan anggota tim, dan rendah hati buat bertanya, bakal membawa kamu lebih jauh dibandingkan berusaha terlibat menjadi yang paling pintar dalam sebuah tim. Meskipun, let's say secara skill memang kamu ini jago dari mereka, tetapi balik lagi, mereka sudah lebih lama di tempat itu. Jadi mereka jadi lebih paham tentang aturan yang tidak tertulis di dalam perusahaanmu. Take a tips to your professional world, be mindful with your attitude. Karena dunia kerja bukan sekedar hard skill, tetapi juga how you get along with others. Yang ketiga, show initiative. Oke, jadi kamu sudah mulai paham ya, medan perang dari 2 poin di awal. Setelah kamu lebih ngerti soal company dan rekan kerja, doing your job now is not the bare minimum. Kamu bisa menaikkan value-mu sebagai profesional dengan usulan-usulan buat kemajuan perusahaan. It can be as simple as SOP yang lebih efektif, atau juga usulan program baru internal maupun eksternal yang sebelumnya belum terpikirkan. Dengan mengajukan sesuatu, kamu menunjukkan inisiatif yang nggak semua orang punya. Beberapa orang mungkin bilang, ngapain sih aku harus repot-repot melakukan sesuatu yang aku nggak lakuin pun ya nggak apa-apa. Toh yang untung juga perusahaan, aku mah capeknya saja. To that, you can say,
That's the point, right? Dengan mengajukan sesuatu yang bisa solve a problem, kamu bisa menjadi berbeda dari yang lainnya dan menjadi valuable untuk perusahaan itu. This place is different in a better sense with me in it, or with you in it. Kemajuan buat perusahaan is a good thing. Bisa untuk portfolioku sekaligus memajukan tempatku bekerja. It shows that you are passionate about what you do and you are willing to give your best, which will impress your boss more than words will ever do. Dan gak lupa will benefit you as well, karena kamu akan jadi belajar dan itu akan menjadi experience yang luar biasa, wise and practical wise. So, the third tip to your professional world, show initiative and be valuable to the company. Yang keempat, keep improving your skills. Masih nyambung dengan poin ketiga, showing initiative dan bekerja dengan semakin banyak orang juga mengasah kemampuanmu, hard skill dan soft skill. Let's say kamu ini adalah seorang copywriter yang ngusulin something new buat company website. You will work together with the IT team other than your own team. Meaning kamu otomatis belajar sedikit tentang IT, web development, UI UX, seenggaknya yang berkaitan dengan project barumu ini. Kamu juga akan kenal dengan tim yang berbeda. Networking 101 by the way. Working with different people requires you different skills. Kamu akan paham semakin banyak tipe dan cara kerja dengan banyak karakter yang berbeda. Good for you and good for the company kan? So, the fourth tip to your professional world, keep improving your hard skill and soft skill. Yang kelima, keep everything balanced. Of course, ini lebih gampang diomongin daripada dilakuin ya. Apalagi kalau kamu ini C-level alias petinggi-petinggi di company. Tetapi kalau kamu ini seorang entry level, this is still possible to do. And in fact, kamu harus melakukan hal ini. It's easy to get lost in your job. Sampai suatu hari tiba-tiba aja kamu ngerasa stuck. Kamu nggak tahu kenapa dan gimana, pokoknya kayak nggak bisa mikir dan nggak ada inspirasi aja. Here's why, kamu lagi burn out atau kelelahan karena nggak ada jeda dalam bekerja. Di free time pun kamu masih mikirkan kerjaan. Banyak kerjaan bikin burn out, banyak refreshing juga berasa guilty. That's why we need to keep things balanced. Take a break every now and then, pastinya setelah memastikan kerjaan beres ya. Nggak harus menunggu sampai burn out dulu baru refreshing. Kamu bisa punya kehidupan di luar dunia kerja to keep you going. Catch up sama temen di cafe, spend time doing your hobbies, olahraga, tidur yang cukup, nonton film yang kamu sudah tungguin. It's good for your health, physically and mentally. Kalau dari kitanya fully charged, ngerjain project itu juga akan maksimal. Dan tentunya, you know yourself. So, the fifth and final tips to your professional work, make sure you're okay yourself by keeping things balanced. There you go. 5 hal yang perlu kamu tahu tentang corporate world as a newbie or entry level. Ini juga adalah hal-hal yang I wish I knew when I was starting out. So hopefully they will help you in your journey. As I said before, hal-hal ini nggak harus kamu terapkan langsung di awal. Do at your own pace and enjoy the ride. What else would you like to know about professional world? Let me know in your comment. It's been Isaac Munandar for you. See ya in the next video.